Baik, oke, balik lagi nih sama coach. Kali ini saya mau ngasih eh, materi 1 tentang Kasia untuk anak-anak kelas 4 EB. Kita bab 1 itu tentang mengulas konsep sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau yang disebut SIA adalah suatu kesatuan sumber daya seperti orang nih dan peralatan yang dirancang untuk mengubah keuangan dan sumber daya lainnya menjadi informasi. SIA atau sistem informasi akuntansi dapat dilaksanakan secara manual dan komputerasi. Kalau manual itu biasanya kalau dengan pembukuan ya, pakai jurnal besar, pakai buku yang besar itu. Kalau komputerasi biasanya kita pakai aplikasinya seperti Zahir, Mayop, dan yang lain-lainnya ya. Sampai sekarang ada aplikasi yang dia ya, apa yang baru itu saya juga lupa. Nah, setiap organisasi menerima masukan dan mengubahnya menjadi keluaran-keluaran berupa produk dan jasa. Siapa dua pihak pengguna utama informasi akuntansi? Ayo siapa? Jawabannya adalah pihak eksternal dan pihak internal. Siapa aja sih pihak-pihak dari eksternal itu? Pihak eksternal itu berarti pihak dari yang luar ya, dari luar perusahaan ya. Jadi antara lain para pemegang saham atau stockholder, para investor, para kreditor atau creditors, lembaga-lembaga pemerintah like government agencies, dan para pelanggan dan pemasok, customer and vendor. Terus siapa aja nih coach? Pihak-pihak internal. Oke, pihak internal itu ya yang pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan. Seperti struktur organisasi ya, pengelola, manajer dan lain-lain dari top level sampai bottom top ya, sampai top yang paling rendah ya. Di sini terdapat beberapa kebutuhan dan permintaan akan informasi yang berbeda-beda sesuai jenjang manajerial pada suatu organisasi. Ini masih dalam pihak internal. Oke. Kalau untuk lebih lanjutnya aja, gambaran dari pihak manajerial atau pohon kerucutnya bisa lihat di sini. Oke. Sebelum Kasia itu intinya adalah untuk mengubah seluruh data untuk menjadi sebuah informasi yang bernilai, yang punya nilai. Nah, di sini ada nih informasi, karakteristik informasi yang berguna. Pertama, relevan. Informasinya harus relevan ya. Maksudnya harus yang berhubungan. Kedua, informasinya harus andal, harus punya tujuan yang kuat. Ketiga, informasinya lengkap. Keempat, informasinya harus tepat waktu. Kelima, informasinya dapat dipahami, maksudnya bisa dipahami secara mudah, dimengerti dengan mudah. Dan 6, dapat diverifikasi. Oke. Istilah sistem informasi yang terkini identik dengan pemanfaatan teknologi komputer pada suatu organisasi. Di sini ada nih sistem-sistem informasinya aja nih yang berbasis komputer. Adalah suatu kesatuan yang terdiri dari perangkat keras di perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi. Macam-macam sistem informasi ini terdiri dari 1. PDA atau yang disebut sistem pengelolaan data elektronik. Kedua, sistem pemrosesan data PD. Dan SIM, sistem informasi manajemen atau MIS, Management Information System. Sistem penunjang keputusan atau SPK, sistem pakar atau SP, sistem informasi eksekutif atau SIE, dan sistem informasi akuntansi dan SIA. Nah, SIA, jadi dari whole konsep keseluruhannya adalah SIA adalah satu kesatuan sumber-sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mengubah keuangan dan sumber daya lainnya menjadi informasi. SIA dapat dilaksanakan secara manual dan komputerasi, tadi yang kita sebut. Nah, siapa aja sih yang terdiri dari komponen-komponen dari SIA? Di sini SIA terdiri dari 5 komponen. Pertama itu orang-orangnya. Ya pastilah kita butuh orang-orang yang untuk mengerjakan sistem informasi akuntansi ini. Terus komponen kedua itu adalah prosedur-prosedur.
Ketiga adalah data, ya harus ada datanya, biasanya data input dan data output. 4, software atau perangkat lunak, atau di sini sebut sebagai alat bantu seperti aplikasi-aplikasinya seperti Zaire dan Mayap yang tadi kita singgung. Dan yang terakhir adalah infrastruktur teknologi informasi. Jadi di sini ada kesatuan untuk ini ya, alat-alat device teknologi kayak printer, keyboard dan masukan lainnya. Oke, kita lihat di sini piramida tingkatan informasi dalam organisasi. Di sini adalah top levelnya, manajemen puncaknya ini. Ada manajemen menengah terbagi 3 ya, manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen ke bawah, top level, middle level, and bottom level ya. Oke, di sini di paling puncak ini ada strategis. Di bawah strategis itu ada taktik, operational, dan orientated system. Jadi dia makin melebar, makin menjadi umum, menjadi khusus ya. Semakin manajemen puncak itu berarti dia untuk menentukan strategis dari perusahaan. Manajemen menengah itu biasanya mereka menentukan taktik dan operasional, dan manajemen ke bawah itu biasanya orientasi transaksi. Dan arus informasi internal dan eksternal ini, jadi bisa kelihatan mana yang arus internal dan eksternal ya. Oke, kita mulai dari pelanggan. Pelanggan ini nanti akan memasok kepada manajemen bawah, yaitu untuk mengerjakan sebuah personal operasi atau informasi operasi hari ke hari. Setelah itu nanti dia akan masuk ke dalam informasi kinerja yang akan dikirimkan oleh ke top level atau manajemen atas dan menengah. Dan itu juga nanti akan berhubungan dengan pemasok. Pemasok ini akan memberikan informasi kinerja juga untuk manajemen atas, karena semua laporan nanti akan diterima oleh atasan. Dan semua yang ada nanti informasi dari anggaran, informasi kerja, transaksi dari pelanggan dan pemasok yang masuk ke dalam manajemen bottom level, middle level, dan sampai manajemen atas itu nanti akan diberikan secara langsung ke pemegang saham atau yang disebut stockholder. Oke, di situ udah mengerti kan? Thank you for watching this video and don't forget to like this video. Nanti langsung cut masuk ke subscribe aja, Coach. Nah, di sini ada komponen sistem informasi atau perbedaan lah. Mungkin di sini kalian masih bingung kan antara perbedaan apa sih, Coach, perbedaan dari MIS dan AIS atau SIM atau SIA. MIS itu kan manajemen informasi sistem atau sistem informasi manajemen. AIS itu akuntan information system atau sistem informasi akuntan. Jadi perbedaan itu gampang. Di sini nanti Coach langsung buat gambarnya, pleng, dah. Oke, di sini ada gambar-gambar dan bagan. Di sini ada bagan MIS dan bagan AIS ya. Kita lihat ya. Nah, di sini di dalam AIS itu ada managerial accounting system dan financial accounting system. Dan di dalam MIS itu ada marketing information system dan juga ada financial information system dan human resource information system atau disebut yang dikenal dengan HRD, dan production information system. Jadi di bedanya ini ada di AIS dan MIS ini. Di MIS ini tuh ada tambah duahan, yaitu human resource dan production information system. Kalau di AIS itu cuma hanya managerial accounting system dan financial accounting system, karena dia berbau tentang keuangan dan transaksi perusahaan ya. Oke, di sini perbedaannya adalah terbagi dengan, kalau di MIS dia ada 3 sistem export system. Pertama, export system, decision support system, dan executive information system. Jadi keluaran dari MIS ini ada 3, yaitu apa aja? Yaitu export system, dan pengambilan keputusan sistem, dan executive information system, yang nantinya 3 ini akan dikirim ke dalam manajer dan pihak-pihak internal lainnya, yang tadi dalam pihak bottom level, middle level, dan top level. Oke, di dalam AIS ini juga dia langsung berhubungan dengan stockholder, customer, supplier, dan order eksternal. Jadi bedanya kalau MIS manajemen dia sifatnya lebih internal, lebih ke dalam. Tapi kalau AIS atau SIA itu sifatnya lebih ke eksternal. Hati-hati ya, bisa dibedain ya. Kalau MIS itu sekali lagi dia sifatnya lebih ke internal, dan SIA itu sifatnya lebih ke eksternal. Yang tadi para pihak eksternal itu kan ada stockholder, customer, supplier, dan pihak-pihak di luar perusahaan lainnya ya.
Terus di ICE ini dia melakukan transaction data kan, data transaksi kan, yang akan nantinya itu transaksi data itu akan dikirimkan ke pihak luar. Sedangkan dalam MIS ini dia tidak melakukan transaksi data karena manajemen sistem informasi manajemen hanya untuk mengatur pihak internal aja. Kayak departemen ke departemen, misalnya departemen HRD membutuhkan departemen keuangan karena untuk membayar gaji untuk para pegawai-pegawai kantor, dan departemen production harus berhubungan dengan departemen keuangan karena harus membutuhkan biaya-biaya produksi untuk keluaran dan input, dan nanti semua hasilnya itu harus masuk ke dalam atasan manajer. Nah, manajer itu masih dalam kawasan sistem informasi manajemen. Tapi kalau dia sudah keluar, itu udah termasuk SIA karena dia sudah berhubungan dengan pihak luar. Itu bedanya, oke? Nah, di sini kita masuk lagi, gambar lagi nih, string. Di sini ada siklus pemrosesan transaksi SIA. Oke. Siklus transaksi SIA ini ada kejadian ekonomi. Terus terdiri dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, dan siklus keuangan. Yang nantinya itu akan menjadi suatu output, yaitu menjadi hasil laporan yang menjadi siklus laporan, dan itu akan sebentuk outputnya berupa menjadi laporan keuangan ya. Laporan keuangan, karena SIA itu memang output yang akan dihasilkan itu berupa laporan keuangan untuk akan dilaporkan untuk ke stockholder, pemegang saham, customer, dan lain-lainnya, pihak luar tadi. Nah, di kejadian ekonomik ini biasanya siklus-siklus yang harus dikerjakan itu pertama siklus pendapatan, berarti semua yang income masuk dari perusahaan. Siklus pengeluaran berarti semua siklus transaksi yang mengeluarkan biaya dari perusahaan ya. Dan siklus produksi dari berarti biaya-biaya atau transaksi pembuatan produk dari bahan mentah sampai bahan jadi. Dan begitu juga dengan siklus keuangan, berarti transaksi-transaksi keuangan yang dikeluarkan dan yang didapat. Dan semua 4 siklus itu akan digabung menjadi pelaporan di dalam transaksi siklus laporan, dan itu akan menjadi sebuah laporan keuangan yang siap dilaporkan. Oke. Nah, untuk bagian-bagian organisasi ini sendiri, ini lebih teknisnya ke SIM ya, karena kita biar lebih jelas nih, biar kita lebih jelas apa sih sebenarnya SIM dan SIA ini. Di bagian organisasi ini biasanya pertama itu akan diketuai atau dikepalai presiden direktur. Biasanya di atasnya presiden direktur itu ada para komisaris ya. Komisaris itu kalau bisa dibilang investor saham ya, saham untuk menginvest dana ke sebuah perusahaan. Nah, di presiden direktur biasanya dibawahi oleh direktur administrasi, direktur keuangan, direktur produksi, direktur penjualan. Di sini ada controller atau pemegang atau pengevaluasi, dan terakhir ada direktur internal and audit. Nah, di direktur administrasi ini di drop down-kan lagi itu menjadi kepegawaian, umum, dan operasi. Biasanya di sini akan melakukan adalah urusan kantor dan pengiriman surat-surat nih. Biasanya bagian administrasi kan. Nah, direktur keuangan ada lagi drop down-nya, bagian-bagiannya, sub-subnya. Itu adalah bendahara, kredit, kasir, dan asuransi. Nah, di sini di direktur produksi ini juga ada pengendalian, pembelian, pengiriman, penerimaan, gudang, produksi, dan barang jadi. Selain itu ada direktur penjualan juga dibawahi dan mempunyai sub-sub, yaitu adalah promosi, bagian promosi, ada bagian layanan pelanggan atau customer service ya, dan bagian order penjualan. Nah, di dalam pengawasan, di dalam controller ini juga ada sub-subnya juga, yaitu adalah penganggaran. Jadi dia menganggarkan dana-dana yang nanti akan dikeluarkan untuk biaya produksi, untuk biaya untuk pengiriman, untuk biaya untuk pembelian, dan lain-lain. Di situ juga ada bagian untuk perencanaan pajak. Nah, di sini yang paling penting ya, setiap itu harus ada pajak pembelian, pajak penjualan, pajak penghasilan, dan lain-lain. Di bawahnya juga ada manajer akuntansi. Manajer akuntansi itu apa sih tugasnya? Pertama, inilah yang disebut nanti menjadi kalian nih. Kalian ini akan menjadi manajer akuntansi. Manajer akuntansi itu pencatatan waktu,
biasanya melakukan penagihan, piutang dagang, hutang dagang, akuntansi biaya, penggajian, dan buku besar. Nah, itulah tugas kalian nih untuk anak-anak 4EB. Disinilah kalian langsung tahu kan di mana sih tempat posisi kita sebagai anak akuntansi. Nah, di sini di manajer akuntansi. Karena disinilah tugas-tugas kalian yang akan kalian menjadi nanti sebuah orang akuntan ya, akuntan kasir. Dan lainnya direktur internal audit. Biasanya dia untuk meriksa semua internal yang ada di dalam perusahaan. Oke. Oke, udah sampai di situ. Coach akan memberikan latihan. Latihannya dicatat baik-baik. Ini dikerjakan per kelompok aja, yang kelompok yang udah dibagi-bagikan ya. Latihannya itu adalah buatlah sebuah bagan dari SIM dan SIA dari sebuah perusahaan. Yang tadi coach bilang, yang tadi coach ajarkan kan. Tadi udah gimana cara ngebuat bagan perusahaan dari SIM, perbedaannya ya, apakah itu yang dari MIS dan AIS atau SIM dan SIA. Nah, tugas kalian adalah membuat sebuah MIS dan AIS sebuah perusahaan. Perusahaannya boleh apa aja, kalian boleh cari di Google atau browsing, dan nanti disebutkan juga ya, ini perusahaan apa, bergerak di bidang apa, dan apakah MIS-nya, apakah AIS-nya dimasuk manakah yang kalau bisa digambarkan ya. Kalian gambarkan dulu secara bagan per bagan yang tadi coach singgung tadi, yang coach tadi kasih ajarannya. Setelah itu nanti kalian kasih poin-poinnya. Nanti misalnya di MIS ini terdapat ada human resource dan production organization system. Nanti dia tugasnya apa nih, fungsinya apa, itunya apa. Itu aja. Oke, nanti gitu aja coach akan kasih latihan, dan nanti kita akan lanjut lagi ke next, ke teknik dokumentasi untuk kasihan untuk bab 2. Jadi semangat belajar, pasti menjadi sukses, dan be the best for your life. Bye. Peace. Oke guys, udah nonton videonya kan? Jangan lupa buat like video ini,